Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pasukan elit Korea Utara yang bernama Letnan Won-ryu-wan. Saat itu, Won-ryu mulai mendapat tugas dari Kolonel Kim Tae-won untuk menjadi salah satu anggota mata-mata di Korea Selatan. Karena itu adalah tugas negara, mau tidak mau Won-ryu harus tetap melaksanakan tugas tersebut, walaupun harus bertaruh nyawa sekaligus. 한마디 하간다. 죽기 멀어. 전설이 된 후에 죽도록. 위대한 주체주국의 번영을 위하여 조선민주주의 인민공화국 만세! Kini 2 tahun pun telah berlalu, dan saat itu Won-ryu sudah berada di Korea Selatan selama 2 tahun sebagai seorang agen rahasia. Won-ryu mulai merubah semua identitas aslinya, dari mulai nama hingga kepribadian pun dia rubah. Bahkan Won-ryu juga rela untuk berpura-pura menjadi orang idiot. Padahal sebenarnya Won-ryu adalah seorang pasukan elit yang sangat hebat di dalam segala hal. Saat itu Won-ryu tinggal bersama dengan seorang wanita tua yang bernama Jeon Sun-im. Dan ternyata wanita tua tersebut juga telah menganggap Won-ryu sebagai anaknya sendiri. Diketahui jika Jeon Sun-im mempunyai sebuah toko kelontong yang terletak di tengah desa. Untuk melancarkan aksi penyamarannya itu, Won-ryu terpaksa tinggal bersama wanita tua tersebut dan juga membantu menjaga tokonya. Namun, pekerjaan Won-ryu tersebut tidak sia-sia. Won-ryu selalu mendapatkan gaji di setiap bulannya, dan dia pun juga selalu menyimpan uangnya tersebut untuk biaya hidupnya saat Won-ryu kembali ke Korea Utara. Saat itu semua orang-orang di sekitarnya juga telah mengetahui jika Won-ryu adalah orang yang sangat idiot. Bahkan Won-ryu pun juga selalu mendapat bulian dari orang-orang yang jauh lebih muda darinya. 이 지역 사람들의 오전 동선을 거의 모두 파악할 수 있다. Won-ryu rela melakukan hal tersebut agar semua orang tidak mencurigainya. Dan ternyata selama 2 tahun tinggal di Korea Selatan, Won-ryu diam-diam juga mulai menyukai seorang gadis yang bernama Yoon Yuran. Namun, untuk menjadikannya seorang kekasih adalah hal yang sangat mustahil bagi Won-ryu. Karena semua orang-orang di sekitarnya sudah menganggap Won-ryu benar-benar idiot. Saat itu, ternyata Won-ryu juga mempunyai seorang kakak angkat yang bernama Jo Du-seok, yang sangat malas dan juga emosional. Suatu ketika, Won-ryu mulai bertemu dengan seorang pria tua yang ternyata juga seorang mata-mata dari Korea Utara. Dan diketahui jika pria itu bernama Seo Sang-gu, yang memiliki jabatan seorang letnan. Tujuan mereka bertemu saat itu hanya untuk saling bertukar laporan mengenai misinya. Dan di sini Seo Sang-gu juga memberikan sebuah surat dari Korea Utara untuk Won-ryu. Ternyata surat tersebut berasal dari ibunya. Won-ryu yang mengetahui surat tersebut pun mulai menjadi sangat sedih, karena sudah bertahun-tahun Won-ryu tidak pernah bertemu dengan ibunya tersebut. Kemudian malam harinya, saat Won-ryu berada di kamar, dirinya pun mulai mempertanyakan tentang misinya yang tidak jelas tersebut. 왜일까? 내 임무 수행에 문제라도 있던 걸까? 아니면 내래 버려진 건가? 국령조장 리에랑. Karena Won-ryu mulai merasa jika dirinya telah dibuang oleh negaranya sendiri. Namun saat itu, tiba-tiba saja salah satu temannya yang juga merupakan pasukan elit dari Korea Utara tersebut datang ke kamarnya. Diketahui jika temannya tersebut bernama Ri Hae-rang, dan ternyata Hae-rang adalah seorang anak dari Jenderal Lee Moo-hyuk. Seketika Won-ryu pun langsung menanyakan tentang tujuannya datang ke sana. Dan ternyata saat itu Hae-rang juga mempunyai sebuah misi rahasia. Namun dia tidak bisa menjelaskan tentang misinya tersebut kepada Won-ryu. Dan di saat itulah Hae-rang juga malah mengatakan jika kini negara Korea Utara mulai tidak mempercayai Won-ryu karena Won-ryu sudah hidup di Korea Selatan selama 2 tahun. Mendengar hal tersebut, Won-ryu pun mulai menjadi marah karena dirinya mendapat tuduhan yang tidak-tidak. Dan setelah itu, Hae-rang pun juga mulai pergi meninggalkannya. Kemudian, Won-ryu yang mulai penasaran dengan tujuan Hae-rang tersebut pun mulai berusaha untuk mengikutinya dari belakang agar Won-ryu mengetahui semuanya. Sampai-sampai Won-ryu juga menyamar menjadi tukang pos demi untuk mengikuti Hae-rang. Dan setelah Won-ryu mengetahuinya, dia pun malah menjadi menyesal. Karena ternyata, misi rahasia yang dijalankan oleh Hae-rang adalah mengikuti audisi untuk menjadi penyanyi rock. 대형 기획사 오디션에 붙어서 락커로 위장하라는 거의 남의 짓이야. 나보다 낫구나 야. 나는 바보야 바보. 진정한 인민의 락을 보여주어서.
Di sisi lain, ternyata Badan Intelijen Negara Korea Selatan mulai mengetahui tentang pasukan elit dari Korea Utara yang menyusup ke negaranya tersebut. Dan saat itu, salah satu pembelot dari Korea Utara juga mulai menceritakan tentang pasukan elit tersebut. Namun tak diduga, ternyata pembelot tersebut telah diintai dari kejauhan oleh seorang sniper dari pasukan Korea Utara, dan seketika itu dia pun langsung ditembak mati begitu saja. Kemudian di sisi lain, terlihat Seo Sang-gu yang mulai menemui Won Ryu untuk meminjam pistolnya. Namun Won Ryu tidak langsung meminjamkannya begitu saja, karena Won Ryu tidak tahu alasan Seo Sang-gu meminjam pistolnya tersebut. Ternyata saat itu Seo Sang-gu berniat akan menghabisi semua para petinggi Korea Selatan agar misinya tersebut cepat selesai. Seo Sang-gu rela melakukan hal itu karena dirinya telah mengetahui yang sebenarnya, jika ibunya telah lama dibunuh karena Seo Sang-gu tidak menyelesaikan misinya tersebut. Karena hal itulah keluarganya pun juga mulai berniat untuk melarikan diri ke Cina. Namun sayangnya keluarganya tersebut malah tertangkap dan mereka semua juga dimasukkan ke dalam penjara Korea Utara. Untuk menebus semuanya itu, mau tidak mau Seo Sang-gu harus menyelesaikan misinya tersebut. Won Ryu yang mendengarnya pun justru malah mengira jika Seo Sang-gu membelot, dan saat itu juga Won Ryu berniat akan menembak mati Seo Sang-gu. Namun ternyata Won Ryu tidak benar-benar melakukannya karena dirinya sendiri juga merasa kasihan. Saat itu, Won Ryu mulai menasihati Seo Sang-gu agar dirinya tetap menjalankan tugasnya dan bisa kembali ke tanah airnya dengan selamat. Malam harinya, saat Won Ryu sedang berada di kamar, tiba-tiba saja dari arah belakang dirinya mulai ditodong dengan pistol oleh seseorang. Dan ternyata, seseorang tersebut adalah pasukan khusus dari Korea Utara yang mengingatkan Won Ryu tentang misinya tersebut. Karena Won Ryu telah melakukan sebuah kesalahan dalam misinya. Namun di saat itu tiba-tiba saja sang ibu mulai memanggilnya. Dan karena tidak ingin ketahuan, seseorang tersebut pun juga mulai pergi meninggalkan Won Ryu. Won Ryu yang penasaran dengan orang tersebut pun juga langsung mengejarnya. Namun seseorang tersebut berhasil kabur menghindarinya. Tapi tak diduga, ternyata Won Ryu berhasil menemukan persembunyiannya. Diketahui jika ternyata seseorang tersebut adalah anak buah Won Ryu saat berada di camp pelatihan. Dan seseorang tersebut bernama Lee Hae-jin. Lee Hae-jin yang mengetahui Won Ryu menemukannya itu pun kembali pergi menghindarinya. Saat itu Won Ryu mulai menjadi kebingungan karena tiba-tiba saja teman-teman seangkatannya datang ke Korea Selatan. 갑자기 두 명이나 내려오고 무슨 문제라도 있는 건가? 하긴 지난 2년간 아무 일도 없던 것이 더 이상했지만. Kemudian keesokan paginya, saat Won Ryu berniat akan menjaga toko, tiba-tiba saja dia mulai menjadi terkejut saat melihat Lee Hae-jin yang mulai menyamar menjadi seorang anak sekolah. Dan ternyata kedatangannya tersebut juga menggantikan posisi Seo Sang-gu yang mulai hilang tanpa kabar. Lalu di sisi lain, kini para intelijen Korea Selatan mulai mengetahui dalang dibalik semua mata-mata yang dikirim dari Korea Utara tersebut. Dan di saat itulah mereka juga mulai menyadari jika tujuan datangnya para pasukan elit tersebut adalah untuk melakukan operasi pembunuhan. Mengetahui hal tersebut, mereka pun mulai berencana untuk membentuk sebuah tim investigasi khusus untuk mengamati pergerakan pasukan elit dari Korea Utara. Namun, di sisi lain ternyata Jenderal Lee Moo-hyok juga telah menyadari jika semua rencananya tersebut telah gagal dan juga mulai diketahui oleh negara Korea Selatan. Karena hal itulah Jenderal Lee Moo-hyok mulai menyuruh Kolonel Kim Tae-won untuk menarik semua pasukannya kembali ke Korea Utara dan segera mengeksekusinya sebelum semua rencananya tersebut benar-benar ketahuan. Tetapi Kolonel Kim Tae-won menolaknya karena dia ingin jika para pasukannya tersebut bisa dikenal sebagai pejuang kehormatan negara. Dan saat itu, Kolonel Kim Tae-won malah meminta kepada Jenderal Lee Moo-hyok untuk memberinya perintah bunuh diri. Mendengar hal tersebut, Jenderal Lee Moo-hyok mulai tidak yakin karena mereka semua pasti akan menolak perintahnya. Namun, Kolonel Kim Tae-won kembali meyakinkannya. Dan dirinya juga berjanji akan mengeksekusi semua pasukannya sendiri jika tidak mau mengikuti perintahnya. 명령불복시. 전원 제 손으로 소멸하겠습니다. Setelah itu, semua para pasukan elit yang berada di Korea Selatan pun mulai mendapatkan perintah untuk melakukan bunuh diri. 조국 통일 만세.
Namun ternyata hal tersebut justru menjadi pemicu ketidakpercayaan para anggotanya satu sama lain. Dan Won Ryu sendiri pun juga tidak mau melakukannya, karena dia tidak yakin jika negara asalnya akan menjamin keluarganya. Di saat itulah Lee Hae-jin mulai berniat akan membunuh Won Ryu karena dia mulai merasa jika Won Ryu berniat membelot. Tetapi tiba-tiba saja Hae-rang datang dan ternyata dia juga tidak ingin melakukan perintah tersebut. Mendengar perkataan itu, Lee Hae-jin pun menjadi tidak mempercayai mereka. Dan seketika mereka pun mulai berkelahi untuk saling menyadarkan. Hingga akhirnya Won Ryu berhasil menyadarkan Lee Hae-jin agar tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. 방법이 있을 거야. Kemudian mereka bertiga pun mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun Lee Hae-jin justru kembali dikejar oleh para pasukan elit Korea Utara yang berniat akan membunuhnya. Dan untungnya saat itu Lee Hae-jin berhasil menghabisinya. Di sisi lain, ternyata Badan Intelijen Negara Korea Selatan juga telah mengetahui perintah tersebut dan mulai menemukan mayat para pasukan elit Korea Utara yang tewas bunuh diri. Dan ternyata di dalam tubuh mereka juga telah terpasang chip untuk mengetahui setiap lokasi dari para pasukan elit tersebut. Mengetahui hal itu, Badan Intelijen tersebut mulai merasa bahwa para pasukan elit Korea Utara hanya dijadikan tumbal. Dan saat itu dia pun mulai berusaha untuk menyelamatkan para pasukan elit yang masih tersisa. Kemudian Kapten Badan Intelijen itu pun mulai pergi menemui Won Ryu untuk membujuknya meninggalkan negara asalnya. Namun Won Ryu menolaknya karena dia masih memikirkan ibunya yang berada di Korea Utara. Mendengar hal tersebut, Kapten Intelijen itu pun tetap memaksanya. Sampai-sampai dia juga berniat akan membunuh Won Ryu agar mau meninggalkan negara asalnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Lee Hae-jin datang menolong Won Ryu. Seketika Kapten Badan Intelijen itu pun juga langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Namun Lee Hae-jin justru malah mengejarnya. Melihat hal tersebut, Won Ryu pun juga berniat ingin menyusulnya. Namun tiba-tiba saja Seo Sang-gu kembali muncul di hadapannya. Seketika Won Ryu pun menjadi terkejut. Dan ternyata saat itu Seo Sang-gu sedang berusaha untuk melarikan diri. Di sisi lain, ternyata Lee Hae-jin justru malah ditangkap oleh Badan Intelijen Negara Korea Selatan. 위치 추적자입니다. 위치뿐만 아니라 생사까지도 확인할 수 있는 거야. Dan di saat itu Won Ryu juga mulai mengetahuinya. Kemudian keesokan harinya Won Ryu mulai berniat akan kembali ke Korea menemui ibunya. Namun sebelum itu Won Ryu mulai pergi ke sebuah barbershop untuk mengubah potongan rambutnya. Karena hal tersebut semua orang-orang di sekitarnya pun mulai menjadi terkejut karena Won Ryu tidak lagi idiot seperti dulu. Bahkan wanita yang dia sukai pun juga mulai menjadi terkejut melihat perubahan dari Won Ryu tersebut. Saat itu Won Ryu juga mulai berpamitan kepada ibu Jeon Sun Im jika dirinya akan kembali ke Korea Utara. Mendengar hal tersebut, ibu angkatnya pun langsung memberikannya sebuah baju yang dulu pernah dipakai Won Ryu saat pertama kali ibu Jeon Sun Im menemukannya. Di saat itulah dirinya menjadi merasa sedih karena harus berpisah dengan Won Ryu. Kemudian setelah itu, Won Ryu pun mulai bertemu dengan Hae-rang untuk memberitahu jika Lee Hae-jin telah tertangkap oleh pihak selatan. Mendengar hal tersebut, Hae-rang justru malah menjadi senang karena Lee Hae-jin tidak dieksekusi mati. Lalu setelah itu, Won Ryu pun mulai mengajak Hae-rang untuk kembali pergi karena dia merasa jika saat ini dirinya sedang diikuti. Dan ternyata dugaan Won Ryu memang benar. Seketika dia pun langsung menghajar seseorang tersebut dan langsung mengambil alat komunikasinya untuk memastikan jika Lee Hae-jin dalam keadaan baik-baik saja. Namun ternyata Won Ryu justru malah mendapatkan berita buruk jika Kolonel Kim Tae-won telah datang ke negara tersebut untuk membunuhnya. 살 수 있는 마지막 기회야. 자수해. 너희들 몸엔 위치 추적기가 심어져 있어. 도망칠 것도 없어. Mengetahui hal tersebut, Won Ryu pun langsung bergegas untuk pergi dari desa agar orang-orang di sekitar tidak berada dalam bahaya. Di saat itu, Won Ryu mulai pergi ke sebuah gedung kosong dan tak lama setelah itu, ternyata Kolonel Kim Tae-won datang menemuinya. Seketika Kolonel Kim Tae-won itu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Won Ryu. Untungnya saat itu Won Ryu berhasil menghindar dan mengalahkannya.
Dan setelah itu, Wonryu pun mulai menanyakan tentang keberadaan ibunya kepada Kolonel Kim Tae-won. Namun, Kolonel Kim Tae-won tidak menjawabnya, dan dia justru malah tetap berniat ingin membunuh Wonryu. Hingga akhirnya Wonryu berhasil kabur menghindarinya. Setelah itu, Wonryu pun mulai pergi untuk menemui Seo Sang-gu, karena mereka telah berencana akan membelot dari Korea Utara. Dan saat itu, Wonryu juga meminta kepada Seo Sang-gu untuk membawakan sebuah senjatanya. Namun saat Haerang membuka isi tasnya tersebut, dia pun mulai menjadi terkejut karena di dalam tas itu bukan berisi senjata, melainkan hanyalah batu bata. Dan ternyata saat itu Seo Sang-gu telah menjebak mereka dan mulai menuduh mereka sebagai seorang pengkhianat. Saat itu ternyata Seo Sang-gu juga membawa semua pasukan elit Korea Utara untuk menghabisi mereka. Namun ternyata senjata api dari Wonryu yang mereka gunakan tersebut sama sekali tidak berfungsi. Seketika Seo Sang-gu pun menjadi sangat ketakutan. Dan di saat itu Haerang dan juga Wonryu langsung menghajar mereka semua. Hingga akhirnya mereka semua pun berhasil dikalahkan. Di saat itulah Seo Sang-gu yang masih hidup mulai menjelaskan kepada Wonryu tentang ibunya. Yang ternyata ibu Wonryu telah lama dieksekusi saat Wonryu bergabung menjadi pasukan elit negara. Mendengar hal tersebut, Wonryu pun menjadi sangat sedih karena dia sama sekali tidak mengira jika negaranya sendiri tega menghabisi nyawa ibunya. Seo Sang-gu yang mengetahui Wonryu mulai hilang arah itu pun kembali berniat akan membunuhnya. Namun Wonryu yang mulai merasa kesal setelah mengetahui ibunya meninggal itu pun tiba-tiba saja langsung berniat akan membunuh Seo Sang-gu. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja seorang sniper mulai menembak mereka semua. Mengetahui hal itu, Haerang pun mulai berusaha untuk melindungi Wonryu, dan dia pun juga membawanya pergi ke atap gedung. Di saat itulah ternyata Kolonel Kim Tae-won juga telah berada di gedung tersebut. Dan saat itu, dia pun juga langsung menemukan Wonryu dan Haerang yang bersembunyi di atas gedung. 오만이를 부탁했는데 그게 그렇게 큰 부탁입니까? Seketika Kolonel Kim Tae-won pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi mereka. Namun mereka tetap berusaha untuk melawannya. Hingga akhirnya hanya tersisa Kolonel Kim Tae-won saja. Dan saat itu Wonryu juga langsung melawannya. Tetapi perlawanan Wonryu tersebut tetap sia-sia karena Kolonel Kim Tae-won berhasil mengalahkannya. Tak lama kemudian, para badan intelijen negara Korea Selatan pun juga berada di sana untuk menyelamatkan Wonryu dan temannya. Dan saat itu, tiba-tiba saja salah satu anggota tersebut mulai menembak Kolonel Kim Tae-won. Ternyata anggota tersebut adalah Lee Hae-jin yang sedang menyamar. Mengetahui nyawanya terancam, Kolonel Kim Tae-won mulai berniat akan meledakkan dirinya bersama dengan Wonryu. Namun Haerang yang mengetahui hal tersebut justru malah berlari untuk menyeret Kolonel Kim Tae-won lompat dari atas gedung. Hingga mereka berdua pun meledak bersama. Kemudian tiba-tiba saja Kapten Badan Intelijen tersebut mulai datang untuk kembali membujuk Wonryu dan Lee Hae-jin agar menyerah. Saat itu Lee Hae-jin tetap berusaha melindungi Wonryu agar Wonryu bisa segera melarikan diri. Namun Wonryu hanya bisa terdiam karena dia merasa jika semua perjuangannya selama ini hanya sia-sia. Saat itu Lee Hae-jin pun mencoba untuk menyadarkannya, dan di saat itulah Wonryu mulai melihat sebuah buku tabungan yang berada di dalam jasnya. Yang ternyata buku tabungan tersebut adalah pemberian dari ibu angkatnya. Mengetahui hal tersebut, Wonryu pun mulai menyadari jika selama ini ibu angkatnya telah benar-benar menganggap Wonryu sebagai anak kandungnya. Seketika Wonryu pun kembali menangis dan dia juga mulai berniat ingin kembali ke dalam kehidupannya sebagai seorang idiot. Dan saat itu, dia pun mulai menyesali semuanya. Namun, Lee Hae-jin yang berusaha melindungi Wonryu itu justru malah mulai menembaki para anggota badan intelijen tersebut. Hingga dirinya pun juga mulai mendapat tembakan dari para anggota badan intelijen. Saat itu, Wonryu juga mulai berusaha untuk melindungi Lee Hae-jin dari tembakan tersebut. Karena sudah merasa terpojok, akhirnya Wonryu pun melompat dari atas gedung bersama dengan Lee Hae-jin. Hingga akhirnya mereka semua pun tidak terselamatkan. Kini Wonryu yang dikenal idiot di desa itu pun hanya tinggal kenangan saja.